Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Menurut survei, lagu yang paling banyak diminati oleh umum adalah lagu ambyar. Tahu artinya ambyar? Ambyar itu hatinya pecah berkeping-keping. Jadi ini cukup menarik, lagunya ambyar, tapi peminatnya begitu luar biasa. Maka tak heran musisi Didi Kempot itu sempat melegenda lewat lagu-lagu patah hati itu, lagu ambyar itu. Baik orang tua, anak-anak muda datang di setiap konsernya. Karena rupanya ambyar menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita teliti kitab suci hari ini, inilah kisah ambyar dalam kehidupan Allah dan manusia. Mari kita buktikan keambyarannya. Yang pertama tentang nyanyian kebun anggur Yesaya. Dalam kitab suci ada satu lagu ambyar yang menarik, yaitu Yesaya 5:1-7. Pertama-tama Yesaya menyanyikan lagu cinta tentang kekasihnya. Ia bercerita tentang kekasihnya yang memiliki kebun anggur yang ditanami anggur. Bibitnya pilihan, tanahnya subur, pagarnya kuat. Menara jaga sudah disiapkan, tempat untuk memeras anggur juga sudah tersedia. Namun hasil buah anggurnya ternyata kecut. Penantian panjang selama ini berakhir dengan kecewa dan patah hati. Lagu cinta berujung lagu duka. Apa yang terjadi kemudian? Yesaya akhirnya ditendang, diusir dan disiksa karena nyanyian itu telah membuat bangsa Israel tersindir. Mereka adalah umat yang dipilih Allah, dibawa keluar dari Mesir dan tinggal di tanah Kanaan. Saat lapar mereka diberi makan mana dari surga. Saat haus mereka diberi minum yang muncul dari bongkahan padas batu. Para lawannya juga dikalahkan oleh tangan Allah. Namun Israel pun justru memberontak terhadap Allah. Dinantikan keadilan, tetapi mereka malah melakukan kelaliman. Dinantikan kebenaran, tetapi yang muncul adalah keonaran. Di situ sebaliknya dapat melihat bahwa Allah mengalami kekecewaan yang berat. Mengapa bisa mengalami situasi ambyar yang seperti ini? Ternyata faktor utamanya adalah mereka tidak mampu melihat kebaikan Allah. Mata mereka terhalangi, hati mereka tertutup sehingga tidak bisa melihat dan merasakan indahnya kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Atau bisa jadi sebaliknya, mereka telah mengerti, sudah merasakan, tetapi tak pernah mengalami betapa sengsaranya hidup saat ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi. Mengapa seseorang itu tak mampu merasakan kebaikan Tuhan? Yang pertama, karena tidak melihat Tuhan itu baik. Yang kedua, bisa terjadi tak pernah merasakan atau tak pernah mengalami betapa sengsaranya hidup saat Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Sekarang mari kita beranjak ke bagian yang kedua. Risiko tidak menghasilkan buah manis. Yesus hari ini mengungkapkan jerih payah Tuhan dalam memelihara umat pilihannya. Sengsara yang telah dilakukan dan dialami oleh Tuhan diungkapkan oleh Yesus dengan sangat jelas.
Segala daya upaya telah dilakukan oleh Tuhan. Semua yang terbaik telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga tak pernah berhenti membela umatnya dari serangan lawan. Bahkan dirinya sendiri dan seluruh nyawanya telah dipertaruhkan agar umat yang dicintainya hidup secara berkelimpahan. Namun umat yang dipilih dan dikasihi bahkan dijamin oleh nyawanya itu tak mempedulikan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Bila semua tindakan baik Tuhan ini diabaikan, dianggap angin lalu, tak ditanggapi dengan serius, anugerah yang berlimpah itu diambil dan diberikan kepada mereka yang siap menerimanya. Tuhan adalah kasih dan kasih-Nya akan terus mengalir meskipun ditolak. Seperti air sungai yang mengalir terus ke arah ke bawah. Maka air belas kasih Tuhan dan rahmat-Nya tetap terus akan mengalir sampai ketemu dengan orang-orang yang dengan rendah hati menerimanya. Inilah resiko yang sangat luar biasa berat bagi orang beriman. Kerajaan Allah itu yaitu damai, sukacita dan hidup selamat diambil dari orang yang telah dipilih dan dicintai. Yang tinggal hanya sengsara, derita dan celaka. Sudah banyak terbukti para murid Yesus justru tidak selamat karena telah mengabaikan banyak berkat dan rahmat. Permenungan hari ini menjadi penting bagi kita saat kita merasakan cinta Tuhan, tetapi kita tidak mempedulikan. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rahmat itu akan diambil dan seseorang hanya tinggal mengalami sengsara. Maka kemudian menjadi jelas bahwa hidup tanpa Tuhan ternyata sungguh sangat menyengsarakan. Kemudian bagian yang terakhir, pengalaman hidup dalam kesesakan. Pemazmur hari ini menyanyikan mazmurnya dengan baik. Meskipun nafasnya masih kurang panjang, tetapi suaranya sangat baik ketika mendaraskan lagu ambyar mazmur ini. Karena memang mazmur ini menyampaikan pengalaman yang sangat bermakna. Peristiwa kesesakan yang membuat pemazmur ini menjadi sadar bahwa ternyata kalau kita geluti melalui pendarasan mazmur tadi, bahwa hidup tanpa Tuhan, mereka yang dahulu dibela dan disertai Tuhan, kini diobrak-abrik oleh babi hutan dan binatang buas. Mereka mengalami hidup yang sengsara dan menderita. Tanpa Tuhan mereka direndahkan dan tak berharga. Sehingga mereka kemudian mengatakan, "Ya Tuhan, di mana Engkau sekarang? Kami cari-cari Engkau dan kami merindukan itu." Pengalaman itulah yang membuat mereka tahu akan kesalahannya. Sadar bahwa hidup mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kini mereka berseru-seru dengan memohon penuh ratapan supaya Tuhan datang kembali. Mereka ingin Tuhan kembali menjaga, menuntun dan melindungi mereka. Bahkan mereka berjanji akan menyanyikan nama Tuhan sepanjang hidup mereka apabila Tuhan berkenan mengampuni. Mazmur ini menggambarkan betapa orang kembali merindukan Tuhan saat hidupnya mengalami kesengsaraan tanpa Tuhan. Mazmur hari ini juga mengungkapkan pengalaman iman yang sangat luar biasa bagi kita. Hidup jauh dari Tuhan, tak bisa lagi memandang Tuhan adalah hidup yang begitu menyengsarakan. Dan kesengsaraan itu baru bisa terobati apabila Tuhan kembali dekat dan menyentuh hati. Bersama pemazmur mari kita belajar bertobat,
melihat betapa hidup ini hanya mungkin indah ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kemudian kita senantiasa bersemangat sebab Allah telah memenuhi kita dengan aneka rahmat yang kita butuhkan. Selama kita bisa melihatnya dalam nyanyian-nyanyian kehidupan sehari-hari kita, Mazmur ini mengangkat kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita ingat bahwa Tuhan ternyata telah lebih dahulu membuka tangannya, sehingga siapapun yang berani kembali akan mendapatkan kekuatan baru, akan menjadi Israel baru dalam kehidupan ini. Mari kita heningkan diri kita masing-masing, melihat betapa luar biasanya Tuhan di dalam menyelamatkan kita. Melihat betapa seringkali kita tidak mau menanggapi sapaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan marilah kita semua sekarang kembali kepada Tuhan, sebab hanya oleh Tuhan hidup kita akan berahmat, dan tanpa Tuhan maka kita semua akan menjadi orang-orang yang sengsara. Tuhan memberkati.